Perkenalkan, nama saya Septian Hari Putra dengan nomor NIM 221 Saya berasal dari Garut, yang lebih tepatnya dari Ciawi Ciboyok. Saya sekolah di perguruan tinggi Institusi Seni Budaya Indonesia Bandung, di Bandung, yang ada di Batu. Sebelum materi, saya akan memperkenalkan lebih jauh tentang saya. Bagi saya berolahraga seperti bermain besar, voli, dan sebagainya. Alasan saya masuk ke perguruan tinggi seni Bandung atau Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, alasan saya masuk adalah ingin mencari tahu lebih luas tentang ilmu tentang kesenian. Itu sih alasan saya masuk SB. Pembahasan saya kali ini akan menerangkan yang saya pelajari di matkul antropologi yang diambil oleh Ibu Nurita dan Ibu Puspita. Nah, matkul antropologi ini atau mata kuliah antropologi ini menjelaskan berbagai kultur yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya adalah nilai budaya. Nilai budaya ini merupakan suatu bentuk berupa kebiasaan sebagai bentuk perilaku dan tanggapan terhadap suatu keadaan yang sudah atau sebelum terjadi. Nah, di dalam nilai budaya tersebut dapat dikatakan ada 7 unsur kebudayaan yang akan saya katakan atau jelaskan dalam kesempatan kali ini, antara lain sebagai berikut. 7 unsur kebudayaan antara lain adalah: yang pertama ada bahasa, yang kedua sistem peralatan atau teknologi, yang ketiga sistem mata pencaharian, yang keempat sistem pengetahuan, yang kelima sistem kekerabatan dan organisasi sosial, dan yang keenam sistem religi, dan yang terakhir yaitu kesenian. Nah, untuk ke pembahasan lebih lanjut, saya akan membahas satu persatu tentang 7 unsur kebudayaan. Yang pertama ada bahasa. Dalam ilmu antropologi, bahasa diartikan sebagai sistem perlambangan manusia baik secara lisan atau tulisan yang digunakan untuk melakukan komunikasi satu sama lain. Diperkirakan terdapat 1000 macam bahasa yang terdapat di seluruh dunia. Dalam satu ras yang sama bisa terdapat beberapa macam bahasa yang berbeda. Misalnya di Pulau Jawa terdapat 2 suku, yakni suku Sunda dan suku Jawa. Kedua suku memiliki bahasa yang berbeda, namun beberapa ada yang sama. Namun di balik itu juga memiliki arti yang berbeda. Selanjutnya, yang kedua ada sistem peralatan atau teknologi. Sistem peralatan atau teknologi ini merupakan keseluruhan teknik yang dimiliki anggota masyarakat, seperti cara bertindak hingga berbuat dalam hubungannya dengan pengumpulan bahan mentah dari lingkungannya. Adapun macam-macam sistem peralatan menurut
Kunjaraningrat. Di antaranya adalah alat-alat produksi, senjata, wadah, atau alat untuk menyalakan api, pangan, pakaian atau perhiasan, tempat berlindung atau rumah, dan alat-alat transportasi lainnya. Selanjutnya yang ketiga ada sistem mata pencaharian. Para antropolog memusatkan kajian pada sistem mata pencaharian tradisional karena inilah yang melekat di dalam kebudayaan suatu suku bangsa. Adapun sistem mata pencaharian tersebut antara lain adalah berburu dan meramu, menangkap ikan, bercocok tanam di ladang, beternak, bercocok tanam dengan sistem irigasi, berkebun, memetik teh, dan yang lain-lain. Selanjutnya yang keempat, sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi. Sistem pengetahuan ini sangat luas jangkauannya, dikarenakan menyangkut ide manusia yang tidak ada batasnya. Di dalam antropologi, sistem pengetahuan merupakan unsur kebudayaan yang digunakan untuk mempertahankan hidupnya. Menurut Kunjaraningrat, suatu suku bangsa memiliki pengetahuan di bidang berikut, yakni adalah alam yang ada di sekitarnya, tumbuhan yang ada di sekitarnya, binatang yang ada di sekitarnya, zat atau bahan mentah atau benda dalam lingkungannya, tubuh manusia, sifat dan tingkah laku manusia, serta ruang dan waktu. Selanjutnya yang kelima, yaitu sistem kekerabatan dan organisasi sosial. Unsur kebudayaan yang satu ini berkaitannya dengan cara memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui kelompok sosial. Adapun kekerabatan dalam hal ini berarti perkawinan. Selain itu, kekerabatan ini juga mendefinisikan bahwa dalam sosial, perkawinan akan menghasilkan keturunan. Setiap suku bangsa memiliki sistem kekerabatan yang berbeda dalam hal adat, perkawinan, ataupun menetap. Selanjutnya yang keenam, yaitu sistem religi. Sistem religi ini menurut Kunjaraningrat bahwasanya fungsi dari religi adalah untuk menjawab pertanyaan mengapa manusia percaya kepada adanya suatu kekuatan gaib atau supranatural yang mereka anggap lebih tinggi posisinya. Contoh agama yang ada di Indonesia yakni ada agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen Katolik, Kristen Protestan, dan Konghucu. Dalam mengkaji sistem religi ini tidak bisa dilepaskan dari emosi keagamaan yang merupakan perasaan dalam diri seseorang yang mendorong mereka untuk melakukan perilaku religius. Sistem religius dalam suatu masyarakat akan menimbulkan kebudayaan seperti tempat beribadah, waktu upacara keagamaan, alat untuk upacara keagamaan, atau pemimpin acara
dalam keagamaan tersebut. Lalu yang terakhir yakni yang ketujuh adalah kesenian. Kesenian berawal dari aktivitas tradisional yang dilakukan oleh masyarakat. Jenis kesenian yang saat ini kita kenal antara lain adalah seni musik, seni tari, seni rupa, seni drama, dan seni yang lain. Sebagai unsur kebudayaan, kesenian mampu menunjukkan estetika atau keindahan kebudayaan suatu suku bangsa. Itulah 7 unsur kebudayaan yang ada di Indonesia. Tak lepas dari itu, kali ini saya akan menjelaskan tentang kesenian tembang Cigawiran yang ada di Garut, lebih tepatnya yaitu di Selaawi, di Desa Cigawir, di Kampung Pesantren. Garut merupakan kota yang memiliki keindahan di dalamnya, yakni dari alamnya, makanannya, masyarakatnya, tempat wisatanya, keseniannya, dan yang lain sebagainya. Garut merupakan kota yang wilayahnya sangat cukup luas, apalagi ketika kita pergi ke kampung yang dikelilingi banyak sawah, gunung, alam yang masih terjaga dan terjauh dari polusi udara. Kita akan disuguhkan dengan pemandangan alam yang memanjakan penglihatan kita. Garut juga bisa dikatakan orang lain disebut kota dodol, karena ada makanan khas dari Garut yaitu dodol, dan lebih sering disebut juga sebagai kota domba. Itulah sedikit pembahasan tentang kota Garut. Tidak perlu lama lagi, kita akan masuk ke pembahasan tentang Cigawiran atau kesenian tembang Cigawiran. Tembang Cigawiran ini berasal dari Kampung Pesantren, Desa Cigawir, Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut. Sama halnya seperti Cianjuran dari Cianjur dan Ciawian dari Tasikmalaya, Cigawiran merupakan salah satu jenis tembang Sunda yang berasal dari Desa Cigawir, Kecamatan Selaawi, Garut. Cigawiran ini memiliki karakteristik dan kekhasan tersendiri dan berkembang di lingkungan yang khusus pula. Kesenian ini tergolong sekar merdeka. Tembang Sunda yang salah satu ini berkembang di lingkungan pesantren dan dijadikan sebagai media untuk berdakwah. Adapun tokoh utama yang menciptakan kesenian Cigawiran ini adalah Raden Haji Jalari yang menciptakan Cigawiran ini sejak tahun 1713. Kesenian ini awalnya berkembang di lingkungan keluarga pesantren. Biasanya tembang ini dipelajari setelah mengaji. Pada periodisasi awal, syair-syairnya sangat kental dengan syiar Islam. Lalu, dalam perkembangannya, tembang Cigawiran ini lebih dikenal oleh masyarakat luas di luar pesantren karena usaha-usaha yang dilakukan oleh beberapa tokoh-tokohnya, yaitu seperti Raden Abdul Usman, Raden Mots Isya, Raden Muhammad Amin, Raden Iyet Dainiati, dan Raden Agus Gawas. Syairnya pun mengalami pelebaran tema, yaitu mengandung beberapa kritik sosial, pepatah, pergaulan yang bersifat humoris, dan tentunya dakwah Islamiyah. Jika jenis tembang Sunda yang lainnya diiringi instrumen musik,
Jenis tembang Sunda yang satu ini tidak diiringi instrumen musik walaupun masih menggunakan laras pelog, salendro, madenda, dan mataraman yang terdapat dalam karawitan Sunda. Karena lahirnya di lingkungan pesantren, kesenian ini sangat dipengaruhi oleh sosok ulama dan cenderung kokoh pada nilai agama dan tradisi yang kuat. Kesenian ini disebut seni Cigawiran sebab kesenian ini diciptakan dan pertama kali dikembangkan di kampung Cigawir. Tembang ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada kelompok Sekarage dan yang kedua ada kelompok Sekaralit. Cigawiran digelar atau dipertunjukkan di acara pengajian, marhabaan, rutinan mingguan, khitanan, dan di acara pernikahan. Hubungan antara seni Cigawiran dan nilai budaya sangat terjalin karena dalam seni Cianjuran ini juga terdapat beberapa 7 unsur yang telah dijelaskan di awal video, yakni dalam bahasa, sistem pengetahuan, sistem mata pencaharian, sistem organisasi, religi, dan kesenian. Seperti dalam bahasanya, seni Sunda Cigawiran ini dalam liriknya yang ditembangkan memiliki makna untuk kita, yakni diajak ke dalam kebaikan, dan liriknya itu untuk berdakwah. Dalam sistem pengetahuan juga, seni Cigawiran ini adalah seni Sunda Buhun atau yang sudah lama. Sistem mata pencaharian, dalam sistem mata pencaharian juga seni Cigawiran ini bisa dipertunjukkan di acara pernikahan. Di dalam sistem organisasi juga, seni Sunda Cigawiran ini mengajak dan bersatu dalam suatu kelompok untuk bersilaturahmi dan lebih mengembangkan jenis kesenian tersebut. Dalam religinya sudah pasti bersifat religius dan dalam keseniannya juga sudah terbentuk bahwa ini adalah salah satu jenis kesenian Sunda yang lebih kental dengan keagamaannya atau religinya. Berikut adalah contoh dari seni Sunda tembang Cigawiran tersebut. Dina Dangding Sinom Cigawiran. Cigawir makna nu asa cai lirna gawir dugi ka yauma jaza mugi ulah saat deui urang sumsi terpilari pibakeun kesan hirup aya naon di jerona si horeng wujudna seni nu dicanda ku para alim ulama. Aduh, tergiat napas naik ela-ela lagam. Karena lagam masih sinom, tapi lagamnya Satria Pundung. Ari lampah nu sampurna
nu nyalametkeun ka diri nya eta sabar tawakal hanap asor teu kumaki tara jalir ka janji nyaah ka sasama hirup daek nulung kanu susah nyantri tur tejail dengki salamina payus agama digama saeutik diguar tadi tina mimiti agam ela-ela nyaritakeun nyatana mimitina asal usul asana Cigawir. Cigawir tadi disebutkeun perkembangna dikembangkeun dicandak ku para alim ulama. Nah dangding nu kadua na lagam Satria Pundung ieu papatah keur jalma kabeh lamun urang hayang salamet dunia akhirat disebut jalma nu sampurna deui jual di apa asor nya kasa sama dek nulung kasa nu susah teu dengki urang hirup payus kana aturan nagara kana aturan agama disebut jalma anu takwa teh kitu tah sepian dan sementawis dina perkembangan Cigawiran Is ngelir jadi busik ngoplok gadok gagabelan celir bing jadi torek balik deui ka asana datana ge titipan sakadar urang ngagaduh Gusti Allah nu kagungan pan gitu tina sanggeus boga pangkat pada nyebut aki-aki terjadi deui budak orok leutik cerita tadi atawana ngora deui anggur kalah beuki tambah pikun sabab umur teh ngorotan dikurangan beran penting nyata urang hirup tunggu hilang tuh eta pan teu jauh tina ieu tina maknana hadis gitu tah seterusna sanggeusna nyawa teh hilang diganti ngaranna mayit raga papisah jeung nyawa badan geus teu bisa usih ikhtiar jeung pamilih bagja cilaka marilu adek goreng dibawa badan mah tinggal pribadi ngajolopong manusia jadi babatang babatang jadi mayit pan ama adek goreng ama one pan kacana ku urang teras langsung tina tadi di gendai karena mai laguna lagu andrungannya karena kolor anaina nu mimiti maca kalima kali kadua anak mariksakeun salat 3 zakat diparios 4 mariksakeun saum 5 mariksa bab haji 6 mariksa sholawat patronu ka-7 hormat ka ibu karama musakitu mun sampurna bisa napi. Demikianlah pembahasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman, khususnya bagi diri saya sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan pembahasan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata dan maaf bila dalam video ini kurangnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.